اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Nurul dalam pembelajaran adab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan hari ini untuk dapat menuntut ilmu. Dan juga sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan ilmu kepada kita umatnya, umat Islam. Ya, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan beri kami pemahaman. Amin. Ya teman-teman, kita akan masuk ke pelajaran tema yang kedua dalam pelajaran adab, yaitu adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita mulai. Ya teman-teman sudah tahu kan siapa itu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya benar, dia adalah Nabi atau Rasul yang diutus untuk umat Islam, ya, yang menerima wahyu dari malaikat Jibril berupa Al-Quran yang selama ini kita hafalkan atau kita baca, ya. Ya, bagaimanakah Rasul itu? Nah, beliau adalah seorang manusia juga sama seperti kita. Cuma Nabi Muhammad itu orangnya terbebas dari kesalahan, jadi tidak pernah salah, ya, atau maksum. Bagaimanakah bentuknya, fisiknya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orang yang ganteng sekali, ya, atau gagah, ya. Dia merupakan manusia yang paling istimewa, paling indah jasadnya, paling indah akhlaknya, ya. Beliau adalah orang yang paling jujur, orang yang paling istimewa di kalangan bangsa Quraisy, ya. Beliau juga sempurna jiwa dan fisiknya, makhluk yang paling tampan dan sempurna secara mutlak. Ya, teman-teman pernah melihat bulan purnama kan? Ya, bulan purnama indah tidak? Yang bulat penuh itu loh, yang setiap pertengahan bulan, ya. Itu Nabi Muhammad itu lebih indah dari bulan purnama itu, Insya Allah, ya. Teman-teman pernah lihat buku atau film tentang kisah Nabi Muhammad kan? Nah, Nabi Muhammad tidak pernah digambarkan sebagai berupa gambar ada sosok seperti kita manusia, ya Pak. Biasanya digambarkan bulat saja, ya, ada bulat terus bertuliskan Muhammad, nah, atau mukanya ditutupi biasanya, ya, atau tidak sama sekali tidak boleh walaupun bentuknya sama sekali, ya. Jadinya karena Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling istimewa, jadi tidak boleh digambarkan, ya, tidak boleh digambar, ya. Ya teman-teman, bagaimanakah cara kita beradab kepada Rasulullah SAW? Ya, yang pertama adalah dengan menaati pesan-pesannya, menelusuri jejak-jejaknya, mengikuti langkah-langkahnya di setiap amalan kita. Apa saja sih pesan-pesannya?
Ya, pesan-pesannya itu biasanya tertuang dalam hadis ya. Hadis itu kan perkataan Rasulullah ya. Kalau Al-Qur'an perkataan siapa? Perkataan Allah. Nah, kalau hadis perkataan Rasulullah. Ya, biasanya banyak hadis yang sahih, yang benar-benar berasal dari Rasulullah itu ada dalam bukunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah, teman-teman, seperti di TK kita pernah lihat kan, pernah dengar, pernah menghafal hadis tentang pesan Rasulullah untuk jangan marah. Masih ingat tidak hadisnya larangan jangan marah? Ya, la takhdab walakal jannah. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka marah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Dan apa satu lagi contohnya? Untuk pesannya untuk saling memberi hadiah. Tahabbu. Ya, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Banyak sekali ya hadis atau perkataan Rasulullah yang telah disampaikan kepada kita umat Islam. Terus kita juga perlu untuk menelusuri jejak-jejaknya dari Nabi Muhammad, dari lahir sampai meninggal dunia ya, sampai wafatnya. Ya, nah, seperti kita ketahui Nabi Muhammad lahir di tahun gajah ya. Nah, terus teman-teman sekarang juga kan lagi sedang belajar sirah ya, sirah nabawiyah, yaitu sirah tentang kisah Nabi Muhammad ya, di pelajaran sirah. Nah, itu kita akan mengetahui dari bagaimana Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai meninggal dunia ya. Terus kita juga perlu mengikuti langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, langkah-langkahnya beliau dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Kita sudah tahu kalau misalkan bangun tidur membaca doanya, terus masuk ke kamar mandi bagaimana, dengan kaki kiri dulu, lalu memakai pakaian gimana doanya, terus bercermin bagaimana doanya, semuanya sampai tidur kembali ada semuanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kita perlu mengikuti langkah-langkahnya di setiap kegiatan atau aktivitas amalan kita sehari-hari. Ya, adab yang kedua yaitu utamakan cinta padanya, hormati dan agungkannya melebihi hormat dan cinta kepada makhluk yang lainnya ya. Jadi teman-teman, kita harus mengutamakan cinta kita kepada Nabi Muhammad daripada cinta kita kepada manusia yang lainnya ya, seperti ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, keluarga kita lainnya, teman kita. Yang pertama, manusia yang harus kita cintai dan hormati adalah ya Nabi Muhammad SAW ya. Ya, seperti karena apa? Karena beliau adalah makhluk Allah, manusia yang paling termulia, yang wajib kita ikuti tadi langkahnya. Jadinya jika kita ingin mencintainya dan mendapatkan cintanya, jadi kita harus mengikuti setiap langkah-langkah Nabi Muhammad SAW ya. Ya, yang ketiga adalah belalah orang yang membelanya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan ridhoilah yang menjadi keridoannya, juga marahlah dengan apa yang membuatnya Rasulullah SAW marah. Nah, kita harus membela orang yang membela Rasul. Siapa sih orang-orang yang membela Rasul? Ya, yaitu biasanya para sahabat Rasulullah, sahabat dan sahabiah, seperti Umar, Abu Bakar, Ali, ya, dan juga sahabiah istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah ya. Ya, ada tuh sekarang namanya
kaum Syiah. Mereka itu mengakunya Islam, tapi mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah seperti Umar, seperti Abu Bakar, itu dihina. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus ikut membela orang-orang yang bersama Rasulullah dalam perjuangan dakwah menyebarkan Islam. Ya, musuhi orang-orang yang memusuhinya. Ya, seperti kaum Quraisy yang kafir ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal ya, orang-orang yang memusuhi Rasulullah, orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir lain, orang-orang Yahudi, ya, itu kita juga harus ikut memusuhinya karena mereka tidak mau ikut untuk memeluk agama Islam seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ridhoilah yang menjadi ridhonya. Ya, Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk berbakti pada orang tua, untuk bersama-sama untuk menyebarkan Islam. Nah, itulah hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan Allah adalah menjadi juga keridhaan Nabi Muhammad SAW. Dan marahlah dengan apa yang membuatnya marah. Nah, katanya Rasulullah tidak pernah marah. Ya, Rasulullah tidak pernah marah terhadap apa yang diserang pribadinya, tapi Rasulullah itu marah jika yang diserang adalah agamanya. Seperti kalau contoh pribadinya, Rasulullah kan pernah berdakwah tuh ke namanya kota Taif ya. Nah, di sana Rasulullah menyebarkan agama Islam, tapi sesampainya di sana Rasulullah itu dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, sampai hampir mau pingsan ya. Nah, tapi Rasulullah tidak marah karena yang diserang adalah pribadinya ya. Karena mereka belum tahu apa itu agama Islam, belum terlalu paham. Jadi malahan Nabi Muhammad itu mendoakannya penduduk kota Taif itu agar penduduk kota Taif itu nanti anak keturunannya menjadi yang menyembah Allah atau memeluk agama Islam. Tapi Rasulullah itu marah ketika suatu saat 70 orang sahabatnya itu dibantu ya. Di kota yang tadi Nabi Muhammad jadi marah karena telah membantai penduduk sahabatnya yang 70 orang tadi, padahal mereka bilang maunya untuk belajar Islam, tapi setelah sampai di sana malah para sahabat yang 70 itu dibunuh semua ya. Terus seperti saat ini kita juga saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Uighur, mereka semua dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, setidaknya kita harus ada perasaan marah dalam diri kita karena mereka telah membantai saudara-saudara kita yang Islam karena mereka telah membunuh mereka. Nah, dalam hati kita harus ada perasaan marah juga. Ya, yang keempat adalah agungkanlah dan muliakan namanya serta sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ya, kita sebagai umatnya jika menyebutkan namanya harus bersolawat kepada dan salam kepada Nabi Muhammad ya. Ya, misalkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjawabnya Allahumma sholli wassalim ala Muhammad ya Allah, atau jika disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kenapa ya kita harus bersalawat dan memberikan salam kepada Muhammad? Karena Nabi Muhammad pernah berkata, orang pelit itu adalah orang yang akan bersalawat ketika disebut namaku di dekatnya ya, karena nanti di akhirat Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan kepada kita umat Islam ya. Jadi sehingga kalau kita banyak rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan diberi pertolongan oleh Nabi Muhammad ya. Contohnya apa? Salawat serta salam ya, Allahumma sholli wassalim ala nabiyina Muhammad ya. Jika kita ada orang berkata Nabi Muhammad SAW, kita berkata Allahumma sholli wassalim ala nabiyina Muhammad
Ya Allah, limpahkanlah sholawat serta salam kepada Nabi kami Muhammad, ya. Ya, teman-teman, sekian pembelajaran adab kali ini dari Ustazah Nurul. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.